Dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji. Kita ke informasi seputar ibadah haji. Pemirsa, menjelang puncak haji 2026, Otoritas Arab Saudi mengumumkan lebih dari 860 ribu jemaah telah tiba untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Sementara pemirsa, kita akan lihat secara langsung seperti apa dari 860 ribu jemaah yang sudah tiba di Arab Saudi. 860 ribu jemaah ini telah tiba untuk menunaikan ibadah haji tahun ini, di mana otoritas setempat terus meningkatkan persiapan menjelang salah satu pertemuan keagamaan terbesar di dunia. Pemerintah Arab Saudi juga menambah akomodasi di Mina serta menanam 6.000 pohon untuk mengurangi dampak dari suhu panas ekstrim yang menjadi tantangan pelaksanaan haji tahun ini. Jutaan umat muslim dari berbagai negara pun memadati tanah suci untuk menjalankan rangkaian ritual haji yang sudah menjadi salah satu rukun Islam. Dan pemirsa, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia gelombang kedua terus berdatangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Jemaah yang tiba di Bandara Jeddah nantinya akan langsung diberangkatkan menggunakan bus menuju ke kota Mekah. Diketahui gelombang kedatangan jemaah Indonesia di Bandara Jeddah akan berlangsung hingga 22 Mei 2026. Berbeda dengan jemaah gelombang pertama, jemaah yang masuk dalam keberangkatan gelombang kedua tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah dengan menggunakan pakaian ihram. Jemaah pun diimbau telah mengambil niat ihram saat di dalam pesawat atau ketika tiba di Bandara Jeddah. Jemaah kemudian akan diberangkatkan ke kota suci Mekah menggunakan bus untuk kemudian melanjutkan rangkaian ibadah berupa umroh wajib. Ya, di hari ke-27 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji ini, pemirsa, pemerintah telah mencatat sebanyak 70.758 orang telah menyelesaikan kewajiban pembayaran dam melalui kanal resmi. Biaya dam yang ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh untuk jemaah adalah sebesar 720 rial Saudi. Dan pemerintah terus memfasilitasi serta mengimbau jemaah untuk melakukan pembayaran dam melalui kanal resmi agar terhindar dari segala bentuk penipuan. Dan berikut pemirsa, lebih lengkapnya kita ikuti pernyataan Suci Anissa selaku juru bicara Kementerian Haji dan Umroh. Jumlah jemaah yang telah terdata membayar dam, baik melalui mekanisme pembayaran di Arab Saudi, di Indonesia maupun melalui pelaksanaan puasa, mencapai sekitar 70.758 orang. Kementerian Haji dan Umroh menghormati keberagaman pandangan fikih yang berkembang di tengah masyarakat terkait pelaksanaan dam haji. Karena itu, pemerintah memberikan ruang yang luas bagi jamaah untuk menjalankan keyakinan fikih yang Ya, pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh kini juga tengah mematangkan skema murur dan tanazul untuk pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah Indonesia. Skema ini dikhususkan bagi jemaah dengan kategori risiko tinggi seperti lansia, disabilitas, maupun jemaah dalam kondisi sakit. Skema murur dikhususkan bagi jemaah yang nantinya tidak akan bermalam atau mabit di Musdalifah, melainkan langsung menuju ke tenda Mina menggunakan bus usai wukuf di Arafah. Menurut Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, skema murur dilakukan untuk mengurangi kepadatan di Musdalifah sekaligus melindungi kondisi kesehatan jemaah yang rentan. Kami ajak Anda mengetahui lebih lanjut mengenai perkembangan ibadah haji di Tanah Suci dan sudah bergabung bersama dengan kami Eis Rita, rekan jurnalis Berita 1 di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Eis. Eis, pada informasi sebelumnya ada informasi terkait dengan skema murur dan juga tanazul yang sedang dimatangkan. Sebetulnya seperti apa rinciannya terkait dengan hal ini, Eis? Baik, Assalamualaikum, selamat siang waktu Mekah, pemirsa Berita 1 Televisi. Dapat saya sampaikan terlebih dahulu bahwa skema murur adalah skema pergerakan jemaah dari Arafah menuju Mina yang hanya melintasi dan melewati Musdalifah.
di dalam bus tanpa turun atau bermalam untuk kemudian langsung melanjutkan perjalanan menuju Mina. Sementara skema tanazul adalah skema pemulangan jamaah lebih awal ke hotel di Makkah setelah selesai melakukan lempar jumroh. Sehingga jemaah tidak perlu kembali ke tenda Mina. Jadi nanti teknisnya jemaah langsung menaiki bus dari Arafah menuju Mina setelah menjalani wukuf. Dengan demikian jamaah tidak perlu turun di Musdalifah ataupun menunggu hingga tengah malam. Sementara jemaah yang akan tetap menjalankan mabit di Musdalifah sebelum diberangkatkan ke Mina. Saat ini PPIH Arab Saudi dan Satuan Operasi Ar-Musna terus mematangkan dan memfinalisasi mekanisme teknis pembagian jamaah ataupun SOP pelaksanaan murur maupun tanazul. PPIH juga melakukan koordinasi intensif dengan ketua kloter, pembimbing ibadah, dan juga tenaga kesehatan. Nantinya PPIH juga akan menempatkan petugas-petugas di Mina lebih awal sehingga mereka bisa memastikan bahwa jamaah akan menempati tenda-tenda sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Khusus bagi petugas yang ditempatkan di Mina adalah petugas yang sebelumnya sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Selain itu, PPIH juga menyiapkan layanan safari wukuf khusus bagi jamaah lansia dan disabilitas yang diperkirakan jumlahnya mencapai sekitar 300 sampai 400 orang. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 525 orang. Hal ini disebabkan karena proses seleksi untuk kesehatan itu sekarang diperlakukan lebih ketat. Safari wukuf adalah program khusus bagi jemaah yang sakit atau lanjut usia yang tidak mampu menjalani wukuf secara mandiri. Dengan demikian, jemaah tersebut masih tetap bisa melaksanakan wukuf yang merupakan syarat wajib haji. Demikian laporan dari Mekah. Kalau begitu terima kasih rekan Eis Rita, jurnalis berita 1 Media Center Haji 2026 melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan Anda. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh